Baik 12 IPS, saya akan kembali menjelaskan kepada kamu mengenai penelitian yang akan kamu kerjakan. Nah, minggu lalu kamu sudah membuat draft penelitian, kamu sudah menentukan jenis tumbuhan, periode pengamatan, waktu pengamatan, media tanam, dan faktor eksternal. Ada 4 yang kamu pilih begitu ya. Dan penelitian kamu lakukan mulai hari ini. Saya sudah mengingatkan kamu minggu lalu. Jadi harapannya hari ini kamu sudah menyiapkan alat dan bahan yang kamu butuhkan untuk memulai penelitian kamu. Nah, begini gambaran penelitian yang akan kamu kerjakan. Minggu lalu kamu sudah menentukan faktor-faktor dan harapannya ketika kamu menentukan faktor eksternal yang akan kamu teliti, kamu telah membaca penjelasan perlakuannya sehingga kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan, begitu ya. Nah, saya memberikan contoh ada 4 faktor penelitian yang akan saya teliti. Ada suhu, ada cahaya, ada pH, ada nutrisi. Nah, untuk kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang telah kita tentukan, kita harus membuat minimal dua perlakuan yang berbeda. Nah, kita sudah menentukannya dan kita sudah saya sudah menentukan kamu melakukan 2 perlakuan saja. Karena kalau 3 perlakuan atau lebih itu kamu akan pusing untuk membuat penelitiannya pada akhirnya ya, terlalu banyak yang harus diamati. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi satu faktor itu harus ada 2 perlakuan yang kamu kerjakan supaya ada perbandingan sehingga kita tahu bagaimana pengaruh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi. Nah, misalnya suhu, maka perlakuannya ada yang dalam kulkas dan ada yang belakang kulkas. Nah, setiap perlakuan itu membutuhkan 2 benih. Nah, kenapa 2 benih? Supaya kita memiliki cadangan kalau satu benih itu tidak hidup, gitu ya. Nah, makanya minggu lalu saya mengatakan kepada kamu, benih tanamannya kamu siapkan setidaknya 16 benih. Nah, dan kamu juga membutuhkan 8 wadahnya. Nah, hari ini kamu mulai untuk melakukan pembibitan. Karena kamu mulai untuk melakukan pembibitan di hari ini, itu berarti penelitian kamu mulai berlangsung hingga hari ini. Dan itu berarti kamu mulai untuk mengisi timeline hari ini. Lebih tepatnya dokumentasi anak ya, sorry. Kamu mulai membuat dokumentasi hari ini. Nah, di sini kamu jangan bingung. Apa aja sih yang diisi di sini? Jadi begini, di bagian faktor tadi kan sudah ditentukan faktor-faktornya. Kalau saya ada suhu, kemudian ada cahaya. Nah, ini kan cuma 2 faktor ya. Nah, 2 faktor lainnya itu ada di bawah. Sorry, ini saya agak salah nak ya. Di sini faktor ketiga dia langsung pengamatan ketiga. Sementara kita baru pembibitannya dan pembibitannya ada di bagian bawah sini. Kemudian ada nutrisi dan pH. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian perlakuan itu kita isi apa perlakuan yang kita kerjakan. Misalnya nutrisi, ada yang menggunakan pupuk dan ada yang tidak menggunakan pupuk, begitu ya. Tidak pakai pupuk. Nanti kalau misalnya kamu isi ini bahasanya lebih bagus ya nak ya. Ini karena saya harus ngetik satu tangan jadi agak susah. Biar cepet aja. Nah, kamu mulai pembibitan hari ini, berarti tanggal 5 Agustus. Nah, setiap perlakuan dari faktor tersebut kamu foto, kamu dokumentasikan, dan kamu tempelkan fotonya di sini. Nah, jadi hari ini kamu harus sudah mendapatkan 8 foto penelitian untuk pembibitan. Begitu ya. Nah, kemudian kamu akan menunggu kapan tumbuhan tersebut berkecambah. Kamu tahu berkecambah ya, berarti dia mulai pecah bijinya dan ada akarnya begitu. Nah, ketika dia sudah berkecambah, kamu mulai mengisi timeline ini. Ini tadi faktornya ada suhu,
kemudian ada cahaya, kemudian di sini kamu isi perlakuan-perlakuan yang kamu kerjakan. Ada yang dalam kulkas, ada yang belakang kulkas, gitu ya, dan segala macam. Nah, kemudian tiap hari kamu amati tumbuhan kamu, lihat kapan dia berkecambah. Nah, mungkin yang dalam kulkas mungkinnya berkecambah di hari yang ke-7 dari hari ini. Berarti sekitar tanggal 12. Kemudian yang di belakang kulkas itu tumbuhnya mungkin di hari ke-6. Kemudian yang cahaya mungkin dia tumbuh di hari yang ke-6. Kemudian yang di bagian pH mungkin dia tumbuh di hari yang ke-8. Berarti ini tanggal ini adalah tanggal berapa ya? Tanggal 12, kemudian di sini tanggal 11, dan ini tanggal 13. Nah, semenjak dia mulai berkecambah, semenjak itu pula lah kamu memulai untuk menerapkan periode pengamatan yang telah kamu tetapkan. Nah, misalnya kamu menentukan periode pengamatan itu 2 hari sekali. Nah, maka terhitung 2 hari setelah dia berkecambah, kamu mulai melakukan pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, kemudian warna daun. Nah, di sini mungkin ada kesulitan begitu ya. Bukan mereka berkecambah di hari yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalnya saya menghitung 2 hari dari hari mereka berkecambah, akan sangat ribet dan ya begitu, akan ribet ya. Nah, saya mengerti kamu memiliki begitu banyak tugas dan banyak hal juga yang harus kamu kerjakan. Maka untuk memperingkas penelitian kita, saya berikan kewenangan untuk menentukan satu hari yang menjadi acuan. Nah, misalnya kamu menggunakan acuannya tanggal 8, maka kamu mulai untuk melakukan penelitian itu di menggunakan acuan tanggal 8, maka memulai penelitiannya adalah 2 hari setelah tanggal 8. Berarti itu 2 hari setelah tanggal 13, berarti 14, 15. Mulai tanggal 15 Agustus kamu serentak memulai pengamatan untuk semua perlakuan. Kamu hitung tinggi tanamannya, kamu hitung jumlah daunnya, kamu hitung warna daun dan batangnya. Nah, kemudian 2 hari setelahnya lagi kamu lakukan lagi pengamatannya dan kamu isi di sini. Dan setiap kali kamu melakukan pengamatan, kamu harus mendokumentasikannya. Nah, setiap dokumentasi kamu tempelkan di sini, begitu ya. Oleh karena itu kamu lihat bagian keterangan-keterangan ini, pengamatan ke-1, pengamatan ke-2, kamu lengkapi dengan tanggal-tanggalnya. Nah, sekiranya timeline ini kurang tempatnya, maka kamu silahkan tambahkan sendiri. Nah, kira-kira seperti itu yang harus kamu kerjakan selama beberapa minggu ke depan ini. Dan timeline ini, timeline dan dokumentasi, itu wajib kamu serahkan kepada saya setiap kali pembelajaran biologi. Seperti itu. Semoga kamu paham. Kalau kamu masih mengalami kebingungan atau ada hal yang masih belum jelas di kamu, tolong sampaikan. Begitu ya, Nak ya. Semangat.